Nggak pernah ada buktinya, nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada. Fadlizon bela Soeharto, ungkap alasan layak dapat gelar pahlawan nasional. Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, GTK, Fadlizon, menegaskan bahwa Presiden kedua RI Soeharto memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Soeharto memiliki rekam jejak perjuangan yang telah dikaji berlapis oleh tim peneliti dari daerah hingga pusat. Semua yang telah disampaikan yang memenuhi syarat, perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, gitu ya. Riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Kata Fadli usai melapor ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. Ia mengatakan nama Soeharto telah 3 kali diusulkan menjadi pahlawan nasional dan termasuk dalam 49 nama yang masuk daftar resmi tahun ini. Ketika ditanya terkait kontroversi publik mengenai dugaan pelanggaran HAM, Fadli menyebut klaim tersebut tidak terbukti secara historis maupun hukum. Nggak pernah ada buktinya, nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada. Ya apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data. Gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya kira itu. Ujarnya. Fadli kemudian menjelaskan salah satu alasan pengusulan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah perannya dalam sejumlah operasi militer dan pertahanan negara. Kalau dalam pengusulan saya kira banyak ya. Beliau memimpin serangan umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, serangan umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Katanya, ia juga menyinggung keterlibatan Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat yang memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Nah itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran serangan umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya, nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan. Ujarnya, keputusan final gelar pahlawan nasional akan ditetapkan melalui keputusan Presiden menjelang Hari Pahlawan 10 November. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto tidak layak. Peneliti imparsial, Wira Dika Oriza Piliang, menegaskan bahwa tidak semua presiden pantas menyandang gelar tersebut. Artinya argumen ini kami anggap sebagai statement yang lemah dan tidak memiliki dasar apapun dan tidak semua presiden layak diberikan gelar pahlawan. Ujar Wira dalam diskusi bertajuk, Soeharto bukan pahlawan, mengingat luka dan bahaya kembalinya militerisme Orde Baru di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2025. Wira bahkan mempertanyakan apakah nantinya Presiden ke-7 Joko Widodo juga layak menyandang gelar pahlawan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.